Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 321-325. Qiu Yue berdiri di pinggir jalan, membungkus tubuhnya dengan mantel yang diberikan Gu Chen padanya sedikit lebih erat. Mencium pakaian yang berbau diri Gu Chen, dia tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Aku tidak pernah merindukan pria yang kuinginkan. Kita lihat saja nanti, aku ingin melihat betapa misteriusnya dirimu. Meskipun Illinois juga sangat cantik, wanita ini kurang memiliki sentuhan halus dan terlalu kuat sehingga menjadi wanita yang mulia seperti ratu. Bahkan jika dia benar-benar menyukai Gu Chen dan bersedia berkorban untuknya, dia tidak bisa melakukannya sampai ke level seekor burung kecil. Yang diinginkan pria, bukankah keinginan untuk menaklukkan? Tapi Qiu Yue berbeda. Dia telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun dan selalu berurusan dengan pria. Saat ini, telepon di sakunya berdering. Melihat nomor di atas, alis indah Qiu Yue hanya bisa sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan akhirnya menjawab panggilan itu. Hahaha, Nona Qiu. Sepertinya akhir-akhir ini kamu menghindariku. Tawa dingin seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain. Qiu Yue hanya berkata dengan nada tenang, apakah saya perlu menghindari Anda? Karena penampilan Anda baru-baru ini membuat saya sangat tidak puas, ibu kota provinsi telah memutuskan untuk mencabut posisi Anda. Anda masih punya waktu 1 bulan, jadi jagalah dirimu sendiri. Pertimbangkan kondisi yang telah saya berikan kepada Anda. Jika Anda patuh, saya dapat memastikan bahwa Anda terus tinggal di Jiangsu. Qiu Yue tetap diam. Apa yang dihadapi dia sekarang sebenarnya sama seperti apa yang ditemui Chen Yue sebelumnya. Wanita tidak lebih baik dari pria di luar, apalagi wanita cantik selalu mudah diingat saat melakukan sesuatu di luar. Di masa lalu, keluarga besar di Jiangsu harus memberikan tunjangan kepada Qiu Yue setiap bulan. Hal itu untuk mendapatkan kabar tentang ibu kota provinsi terlebih dahulu. Tapi sekarang Gu Chen telah tiba, mata semua keluarga besar tertuju padanya. Jika Qiu Yue adalah seorang pengusaha, maka kepala keluarga besar di Jiangsu juga adalah pengusaha. Mengetahui bahwa Qiu Yue tidak memiliki nilai guna lagi, tidak ada lagi yang memperhatikannya. Hahaha, menurutmu apakah orang lain yang datang ke Jiangsu akan melakukan lebih baik dariku? Situasi saat ini telah berubah. 4 keluarga besar di Jiangsu tidak lagi mendengarkan perintah dari atas. Saat ini, semua keluarga besar tidak mau diperlakukan sebagai daun bawang yang dipotong oleh ibu kota provinsi. Qiu Yue tidak lagi bekerja dengan baik di Jiangsu. Jika itu orang lain, dia mungkin satu-satunya yang bisa melakukan lebih baik dari orang lain. Tetapi pria di telepon itu mencibir, apakah para petinggi bersedia menggantikan Anda sepenuhnya bergantung pada kata-kata saya? Selama saya ingin menggantikan Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda harus tersisih. Selama saya mau, kamu akan berada di sana selama setahun. Bayar harganya, dan aku akan memuji kamu. Nona Qiu adalah orang yang pintar, Anda harusnya tahu apa yang aku inginkan. Wanita ini juga menjadi incaran banyak pria, dan merupakan pembohong emosional yang terkenal di kalangan atas. Semua pria ingin tidur dengannya. Semua pria tertipu olehnya tapi tetap diam, bahkan tanpa menyentuhnya. Mampu tetap menyendiri sebagai ikan dalam kumpulan naga yang bercampur, dalam kekuatan sekelompok pria, sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya keterampilan Qiu Yue. Justru karena itulah banyak pria yang ingin tidur dengan Qiu Yue. Jika ada yang bisa tidur dengannya, saya khawatir banyak orang akan iri. Seseorang pernah menghabiskan 200 juta untuk membeli 1 malam dengan Qiu Yue, dan dia mengambil uang itu, tapi dia hanya mencium pria itu. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi menawan. Pria dapat dengan mudah terpesona olehnya di tempat tidur dan membiarkan dia mengendalikan mereka. Setelah Qiu Yue pergi, mereka menyadari bahwa uangnya ditipu dan kembali dengan tangan kosong. Namun kali ini, dia benar-benar berada dalam dilema. Setujui permintaan pria ini dan tukarkan tubuh Anda untuk masa depan, atau kehilangan posisi ini. Aku tahu, kata Qiu Yue sambil menghela nafas. Jadi, apa keputusanmu? Kamu. Beraninya kamu mengancamku setelah aku menghasilkan begitu banyak uang untuk grup. Brak. Panggilan itu segera ditutup. Hujan mulai turun dengan rintik. Qiu Yue hanya berdiri di pinggir jalan, dalam keadaan linglung. Dia telah bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar selama bertahun-tahun, bukan karena dia rakus akan uang, tetapi karena dia ingin merawat adik perempuannya. Ibu kota provinsi juga menyukai bakat Qiu Yue, jadi mereka mengirimnya ke Jiangsu untuk menstabilkan 4 keluarga besar di usia muda. Pada awalnya, dia memanfaatkan mentalitas kompetitif dari 4 keluarga besar dan menghasilkan banyak uang.
Dia menghasilkan setidaknya 1 miliar untuk atasan setahun. Tapi dia hanya bisa mendapat gaji 3 juta, dan ibu kota provinsi berjanji akan mempekerjakan ahli untuk merawat mata adiknya. Biaya pengobatannya saja menghabiskan biaya puluhan juta setahun. Jika tidak ditangani, pembuluh darah akan mengecil, dan pada kasus yang parah bola mata akan rontok, sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit secara rutin. Para ahli menyebut penyakit ini sebagai nekrosis kornea mata non-emirati. Mereka pernah mencoba mengganti kornea dengan yang baru, namun tidak lama kemudian, kornea tersebut menjadi nekrotik lagi. Itu karena ada tumor kanker di bawah matanya, yang terhubung dengan sistem saraf pusat dan tidak bisa dioperasi sama sekali. Jika kanker ini menginfeksi sistem saraf pusat, kanker ini juga dapat membentuk meningitis, yang dapat berakibat fatal. Dua saudara perempuan itu telah bergantung satu sama lain selama ini, dan Qiuyu hanya memiliki satu kerabat di dunia, hanya saudara perempuannya di sana, jadi Qiuyu bersedia menghabiskan 10 juta setahun untuk menyelamatkan hidup saudari perempuannya. Setidaknya itu membuatnya merasa bahwa dia bukanlah satu-satunya yang hidup sendirian di dunia ini. Tapi sekarang, Qiuyu tidak tahu harus berbuat apa. Di sebuah apartemen di West Street, Gu Chen naik taksi ke tempat tinggal Chen Yue sekarang. Karena tempat itu terlalu jauh dari tempat dia bekerja saat ini, dia meminta Zhang Bao untuk mencari apartemen yang terjangkau di dekatnya, dan pembayarannya untuk sewa 1 tahun. Setelah membuka pintu, yang terlihat adalah lautan bunga valet. Bahkan lampunya berwarna ungu, yang menunjukkan betapa Chen Yue menyukai warna ini. Ada juga bunga ungu di atas meja, dan setelah Gu Chen masuk, dia datang dan mencium wanginya. Mungkin itu sebabnya orang sering mengatakan bahwa tempat yang ada wanita bisa disebut rumah, karena hanya mereka yang bisa membuat rumah menjadi hangat. Setelah dia membawa Chen Yue ke dalam rumah, dia berjalan langsung ke kamar di lantai 2. Apartemen kecil ini berada di tengah sebuah bangunan, dengan luas total 30 meter persegi, tetapi terbagi menjadi lantai atas dan bawah. Terdapat ruang tamu kecil berukuran 2 meter persegi di lantai bawah, kamar tidur di depan, dan kamar mandi kecil di lantai 2 hanya sebagai tempat tidur yang dapat menampung tempat tidur berukuran besar. Jika Anda lajang, tinggal di sini sudah lebih dari cukup. Meskipun rumahnya kecil, namun dilengkapi dengan baik, terutama karena Chen Yue telah mendekorasinya dengan begitu hangat. Ketika Gu Chen memeluknya dan bersiap untuk membaringkannya di tempat tidur, dia melihat senyuman di bibir gadis itu. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu sudah bangun. Chen Yue, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak dapat menahan tawanya. Bagaimana kakak Gu tahu bahwa aku sudah bangun? Sederhana sekali. Saat kamu dekat denganku, jantungmu berdetak lebih cepat. Ketika kita ada di bawah di apartemen, aku menyadari kamu sudah bangun. Gu Chen menepuk kepalanya dan terkekeh, dan, bukankah kamu baru saja mencoba melepaskan diri? Tetapi ketika kamu melihat itu kamu berhenti bergerak. Chen Yue mendengar ini, wajahnya memerah sampai ke akar telinganya. Awalnya, dia mengira Liu Hai yang menggendongnya, jadi ketika dia membuka matanya dan bangun, pikiran pertamanya adalah membebaskan diri. Tapi berbaring di pelukannya dan mencium aromanya, dia merasa sangat familiar. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Gu Chen, dia segera berhenti bergerak. Saat aku yakin itu kamu, aku tahu aku aman. Jika aku bangun saat itu, bukankah kamu akan menurunkanku? Aku tidak mau. Chen Yue mengangkat mulutnya dan menjulurkan lidah imutnya, bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Kamu. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia juga dibuat tertawa dan menangis oleh gadis ini. Siapa bilang tempat bersamaku aman? Jika aku ingin melakukan hal buruk, tidak ada yang bisa menghentikanku. Gu Chen membuka kancing 2 kancing teratas kerahnya dan berkata sambil menyeringai. Awalnya, dia ingin menakut-nakuti gadis kecil ini dan membuatnya lebih waspada. Lagi pula, tidak semua pria adalah pria yang sopan. Tapi Chen Yue sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Gu Chen. Dia berbaring di tempat tidur dan menyelipkan mantelnya ke bawah bahunya. Selagi obatnya masih kuat, bagaimana kalau aku pura-pura tidak sadar? Chen Yue mengangkat kepalanya dengan wajah memerah dan menatapnya dengan mata kabur. Gu Chen. Dilihat dari wajahnya yang memerah, obatnya mungkin tidak terlalu kuat, meski dia tidak tahu. Pria itu memberi Chen Yue sejenis obat, tapi yang pasti sebagian besar mengandung bahan afrodisiak. Jangan membuat masalah, aku hanya bercanda. Mulut Gu Chen bergerak sedikit dan dia berkata sambil tersenyum pahit. Puff. Chen Yue menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, jadi kakak Gu. Takut pada wanita. Omong kosong. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku takuti. Benarkah? Detik berikutnya, Chen Yue berdiri dan meraihnya. Dia meraih kerah Gu Chen dan menariknya. Gu Chen hanya merasakan aroma wangi, dan hidung mereka saling bersentuhan.
Wajah cantik dengan sedikit kemerahan ini bagaikan apel yang hampir matang sehingga membuat orang ingin menggigitnya. Gadis kecil, kamu sedang bermain api. Gu Chen meluruskan kerah bajunya, menatap Chen Yue dan berkata sambil tersenyum jahat. Dengan kontak yang begitu dekat, Chen Yue tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Faktanya, dia sangat panik. Mungkin efek obatnya yang memberinya cukup keberanian. Chen Yue menutupi separuh wajahnya dan mencibir. Ini hanya untuk bersenang-senang, jadi kenapa kamu tidak berani menyentuhku? Siapa bilang aku tidak berani? Lihat apa yang ada di lemari. Chen Yue mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah meja samping tempat tidur. Gu Chen menoleh dan melihat sebungkus pembalut wanita di atasnya. Dia langsung mengerti. Pantas saja gadis ini berani menggoda dirinya secara terang-terangan. Ternyata karena sedang menstruasi. Gadis kecil, apakah kamu berencana melawanku? Gu Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut menggaruk ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum pahit, istirahatlah dengan baik. Pesanan besar akan segera datang, dan Anda tidak akan punya waktu istirahat pada saat itu. Pesanan besar. Chen Yue juga menatapnya dengan wajah bingung dan berkata, pesanan terbesar kita sekarang hanya pesanan 1 juta. Dan pihak lain akan melunasi tagihannya pada akhir tahun. Tidak perlu menerima pesanan kecil seperti itu mulai sekarang. Chen Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pesanan 1 juta masih disebut pesanan kecil. Lalu apa yang disebut pesanan besarnya? Mungkin dalam beberapa hari, keluarga Ye akan mengirim seseorang untuk mendatangimu untuk menandatangani kontrak. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh. Kalau begitu, apakah kita akan tetap bekerja sama dengan perusahaan bahan obat Liu? Perusahaan bahan obat Liu yang dia bicarakan dijalankan oleh Liu Hai, yang selalu menjadi pelanggan utama bahan obat Xingsheng. Jika Anda menyinggung seperti ini hari ini, Anda akan kehilangan setidaknya jutaan pesanan. Tapi Gu Chen tidak peduli sama sekali, dia hanya berkata dengan tenang, kami akan mendaftar mereka di masa depan, jadi kita masih harus lebih selektif dalam memilih pelanggan, dan perusahaan bahan obat Liu ini sudah tidak ada lagi. Ah, bagaimana bisa? Mendengar ini, Chen Yue segera mengeluarkan ponselnya dan mencari. Benar saja, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang perusahaan bahan obat Liu di Baidu. Bahkan merek dagangnya dibatalkan, seolah-olah tidak pernah ada. Dia tahu, ini perusahaan dihapuskan secara paksa. Betapa menakutkannya bisa menggunakan kekuatan sebesar itu untuk menghapuskan perusahaan dari pasar dalam sekejap. Gu Chen menepuk kepalanya dengan ringan dan tersenyum jahat. Matanya bersinar, orang-orangku, hanya aku saja yang bisa menggertak, yang lain hanya ingin menjadi cantik. Kakak Gu, aku. Chen Yue sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Pria ini membela dirinya. Dia berjuang untuk dirinya. Hebatnya, yang paling tidak dimiliki Chen Yue adalah rasa aman. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak ada yang akan membelanya. Melihat air matanya, Gu Chen mengangkat tangannya dan menyekanya dengan lembut, bahkan jika ada gunungan pedang dan lautan api di depan, aku akan mendukungmu dari segala arah. Sebelum Gu Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan perasaan lembab di bibirnya. Setelah Chen Yue mencium bibir Gu Chen seperti ayam mematuk nasi, dia segera naik ke tempat tidur dengan wajah memerah, kakak Gu, aku mau tidur. Oke. Selamat malam. Ponsel di saku Gu Chen berdering saat itu. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah nomor telepon Zhang Bao. Tuan Gu, itu sudah diurus. Anda tidak akan melihat bajingan Liu Hai itu lagi di Jiangsu. Zhang Bao berkata dengan sangat hormat. Gu Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak ada darah, kan? Tentu saja tidak, saya mengurus orang itu dengan tangan kotor. Saya hanya menakutinya dan menyuruhnya untuk tidak kembali ke Jiangsu lagi. Dan dia berinisiatif untuk menyumbangkan semua properti keluarganya. Dia melakukannya secara sukarela, saya tidak memaksanya. Itu bagus. Meskipun hukuman Liu Hai agak berlebihan, dia tidak akan mati. Perilakunya disebut percobaan kejahatan, dan hukuman yang akan dijatuhkan kurang dari 5 tahun. Tidak masalah jika mereka dikurung selama 10 atau 20 tahun, apapun hubungannya. Mengenai bagaimana Zhang Bao membuatnya takut, Gu Chen tidak tahu. Dia selalu berada di jalan, dan hubungan ini terjalin dengan baik. Oke, tutup telepon dulu. Saat Gu Chen hendak menutup telepon, dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam muncul di belakangnya, sangat cepat, dan melompat dari lorong di sebelahnya ke bunga di sebelahnya. Siapa? Gu Chen tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling dan berseru. Ketika Zhang Bao mendengar suaranya, dia segera bertanya, Tuan Gu, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk segera membawa saudara-saudara saya kepada Anda? Gu Chen berbalik dan melihat sekeliling, tapi dia merasakan aura yang sangat kuat melekat di sekelilingnya. Tuan Gu, Zhang Bao berteriak cemas di ujung telepon.
Gu Chen perlahan mengangkat telepon dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, itu hanya kucing liar kecil." "Baguslah. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Gu, telepon saja saya kapan saja." Zhang Bao berkata cepat di ujung telepon. Setelah keduanya menutup telepon, Gu Chen juga menatap pohon di antara bunga-bunga di apartemen. Bayangan hitam langsung melintas ke bunga dan menghilang tanpa suara. Zing, zing, zing. Gu Chen mengayunkan 3 jarum perak dan memasukkannya langsung ke pohon. Melihat tidak ada gerakan di sekitarnya, Gu Chen menghela nafas lega. Apakah itu benar-benar kucing liar? Dia menggelengkan kepalanya sedikit, bercanda beberapa kata dan meninggalkan apartemen. Pada saat ini, di balik pohon besar, seorang pria parubaya berjanggut menutupi tangan kanannya dan perlahan berjalan keluar. Ada 3 jarum perak tertancap di lengan kanannya, dan jarum perak itu sama dengan yang baru saja dilemparkan Gu Chen ke pohon. Setelah 3 jarum perak menembus pohon sebesar itu, mereka masih mampu menusuk lengannya dengan lurus. Energi batin yang kuat. Anak ini tidak sederhana. Pria parubaya itu mencabut jarum perak dari lengannya dan berkata dengan dingin. Awalnya, dia ingin mengandalkan keterampilan King Gongnya yang bagus untuk menguji keterampilan Gu Chen dan menggodanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memperhatikannya saat dia berangkat. "Tuan, saya ketahuan." Pria parubaya itu memutar nomor dan berbisik. Pagi selanjutnya. Sejak kabar Bazat mengundang Ling Meixue untuk makan malam tersebar kemarin, saham Junli Group terus meroket, bahkan beberapa kali lipat dari harga akuisisi sebelumnya. Mereka menetapkan bahwa perusahaan yang disuka dewa saham pasti memiliki prospek pengembangan. Awalnya tidak ada yang membeli saham senilai 500 yuan, namun sayangnya semua orang bergegas membeli saham senilai 10.000 yuan. 20 tahun lalu, ketika Jack Ma mendirikan Alibaba, tidak ada seorang pun yang mau membeli harga saham dengan harga 50 yuan per lembar saham. Siapapun yang membeli saham Alibaba saat itu, kini menjadi miliarder. Risiko dan keuntungan selalu terbagi rata. Mereka yang mulai menjual saham begitu melihat ada yang tidak beres di pasar saham, kini mungkin akan menggaruk-garuk kepala dan menyesalinya. Selama harga saham grup Junli anjlok dan belum menjual sahamnya, tidak masalah untuk menjualnya saat ini dan menghasilkan setidaknya ratusan ribu. Dikatakan bahwa Zheng Yan sangat marah hingga dia pingsan dan langsung pergi ke rumah sakit. Mungkin dia tidak menyangka dewa saham akan mengundang Ling Meixue untuk makan. Anggota keluarga Ling yang berteriak-teriak untuk membagi harta keluarga, semuanya berada di antara kedua kaki mereka dan tidak berani berbicara lagi. Ketika kamu lemah, seseorang akan menginjakmu. Tetapi ketika kamu kuat, seseorang akan memujimu. Pagi-pagi sekali, Ling Meixue menerima beberapa telepon permintaan maaf dari kerabatnya. Toko mie pinggir jalan di Jiangsu. Meski kedai mie ini merupakan warung pinggir jalan, namun bisnisnya sangat bagus. Terdapat banyak bangku di depan pintunya. Untuk memakan mie ini, Anda kebanyakan berjongkok di jalan dan meletakkan mie di atas bangku tersebut. Biasa dikenal dengan sebutan mie bangku. Bazat datang jauh-jauh ke Jiangsu dari luar negeri, dan Gu Chen juga berjanji akan mengajaknya mencicipi makanan khas setempat. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa makanan khas yang disebutkan Gu Chen, itu tentang mie. Awalnya Bazat terbiasa makan dengan garpu dan pisau, dan dia terlihat agak bingung cara makan dengan sumpit. Demikian pula, dia melihat orang-orang di sekitarnya berbaring di bangku pinggir jalan dengan mie di tangan, menggunakan sumpit dengan sangat lancar, tetapi dia tidak tahu cara menggunakan sumpit. "Ya Tuhan, kamu bilang kamu akan membawakanku makan makanan khas Jiangsu, hanya mie." Bazat menatapnya dengan senyum masam dan berkata, dia sudah mengantri di sini selama 2 jam bersamanya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah makan mie. Di Eropa, makanan ini tidak dimakan di pagi hari. Makan. Enak. Mie-nya berisi daging kepiting. Rata-rata, 8 kepiting berbulu perlu dibunuh untuk 1 semangkuk mie. Jangan sia-siakan, Anda tidak bisa makan makanan enak seperti ini di luar negeri. Bazat tahu tentang Gu Chen, dan dia sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan. Bazat juga dikenal sebagai dewa Wall Street di luar negeri, dan ia memiliki visi investasi yang tajam. Jika ia kekurangan uang, ia dapat memasukkan banyak uang ke dalam sakunya hanya dengan menjentikkan jarinya. Saya baru saja berinvestasi di beberapa proyek baru-baru ini. Jika Tuhan berkenan, Anda bisa mencobanya. Jika Anda mendapat untung, kita akan membaginya setengah, dan jika Anda rugi, itu kerugian saya. Bazat tersenyum di wajahnya. Berapa banyak orang yang bermimpi berbisnis dengan Bazat? Pada dasarnya, 9 dari 10 proyek yang dia investasikan akan menghasilkan uang, yang setara dengan dia mendapatkan uang secara cuma-cuma. Tapi kepala Gu Chen gemetar seperti mainan, ayolah, jangan perkenalkan aku pada pekerjaan. Jika aku berganti pekerjaan, bagaimana aku bisa makan makanan lunak? Ah! Bazat membuka mulutnya. Setelah beberapa detik, dia tersenyum lega,
Hahaha. Aku iri sekali. Keterbukaan pikiran Tuhan cukup bagiku untuk belajar dari Anda seumur hidup. Satu rumah, satu ladang, 3 istri dan 4 selir di sisiku. Itulah kehidupan yang kuimpikan. Gu Chen mengambil seteguk besar mie dan terkekeh. Budaya kerajaan Xia sangat dalam dan mendalam. Aku mempelajarinya lagi kali ini. Bazat juga menundukkan kepalanya, memegang sumpit dengan kedua tangannya, dan dengan canggung memasukkan mie ke dalam mulutnya kepalanya, berdiri dan berkata, enak. Mie negara Xia enak sekali. Bos, 2 mangkuk lagi. Seru Gu Chen kepada pemilik toko. Begitu saja, dewa saham yang bermartabat sedang berjongkok di pinggir jalan sambil makan mie seperti orang biasa di pasar. Di Eropa, makan dengan sumpit dianggap sangat tidak sedap dipandang, tidak sopan, dan tidak layak, sehingga banyak orang yang tidak pernah menggunakan sumpit seumur hidupnya. Bahkan Bazat masih memakan mie tersebut dengan kikuk menggunakan sumpit. Jika para bangsawan di Eropa melihat orang besar berjongkok di pinggir jalan sambil makan di warung pinggir jalan yang murah, itu sangat memalukan. Tapi Bazat tidak merasa malu sama sekali, malah dia merasa sangat tersanjung. Bisa jongkok berdampingan dan makan bersama Tuhan yang terkenal mungkin adalah hal yang paling terhormat dalam hidupnya. Bahkan paus Eropa yang mengundangnya ke pesta kerajaan belum pernah melihatnya sebahagia ini. Baunya enak sekali. Bazat menyeka mulutnya, mengangkat tangannya dan menatap tukang mie dan berkata, Bos, aku ingin 1 mangkuk lagi juga. Kamu kemungkinan besar akan menjadi berita utama besok. Gu Chen tersenyum pahit padanya dan berkata, bagaimanapun juga, kamu juga seorang bangsawan Eropa, tapi merendahkan diri. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi berita bersama Tuhan. Melihat pria ini berjongkok di pinggir jalan dan makan mie dengan puas, Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang asing di benak mereka. Aku tidak ingin menjadi berita. Aku suka kedamaian dan ketenangan. Bukankah kamu tahu? Kata Gu Chen sambil terkekeh sambil memakan mie-nya. Bazat tiba-tiba berhenti makan, menoleh sedikit dan berkata dengan lembut, ya Tuhan, aku punya kabar buruk yang mungkin ingin kuberitahukan padamu. Katakan. Ketika dia mendengar ini, Gu Chen hendak makan mie, tetapi tiba-tiba dia tertegun. Organisasi Andit. Organisasi pembunuh yang mengaku menyapu seluruh Resia. Sepertinya kamu tidak menyinggung perasaan mereka, kan? Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Organisasi ini relatif misterius. Hanya ada 108 anggota dalam organisasi ini. Jika ada 1 anggota lagi, mereka akan dikeluarkan, dan jika ada 1 anggota yang kurang, akan ada anggota lain yang masuk. Setiap orang dipilih dengan cermat oleh mereka, dan prajurit serta raja biasa memandang rendah mereka. Karena mereka adalah organisasi pembunuh, mereka selalu melakukan tugas-tugas berdarah. Selama orang memberikan uang, mereka dapat membantu orang menyelesaikan segalanya. Dari awal berdirinya hingga saat ini belum ada satupun review negatif, karena jika tidak dapat menyelesaikan tugas maka bontier dan orang yang melakukan tugas tersebut akan dibunuh, jadi wajar saja tidak akan ada review negatif. Saya tidak yakin secara spesifik. Yang saya tahu adalah ada beberapa kekuatan besar yang telah menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan uang guna membunuh Anda. Di antara mereka, ibu kota kekaisaran mungkin terlibat. Bazat berbisik. Ibu kota kekaisaran. Hahaha. Jika seseorang di ibu kota kekaisaran ingin membunuhnya, maka sangat normal. Identitasnya mungkin masih bisa ditebak oleh sebagian orang hingga saat ini, namun masih banyak orang yang tidak berani mengambil tindakan gegabah. Di satu sisi, karena Gu Chen memiliki pangkat militer yang tinggi di kerajaan Xia. Jika ibu kota kekaisaran mengambil tindakan secara langsung, penyelidikan pasti akan berdampak buruk. Ditambah dengan 5 guru di belakang Gu Chen, mereka membuat keluarga besar di ibu kota kekaisaran takut menyinggung perasaan mereka. Jadi jika Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, sebaiknya sewa organisasi Andit dari luar negeri yang tidak memiliki ulasan buruk. Bazat menoleh dan memandangnya lalu berkata dengan lembut, jadi Tuhan tetap perlu hati-hati. Kalau kamu sering berjalan di tepi sungai, sepatumu akan selalu basah. Gu Chen menghela nafas lega dan terkekeh. Bazat juga memahami emosinya, dan dia selalu menyendiri dan tidak pernah meremehkan siapapun. Belum lagi 1 organisasi Andit, bahkan 10 organisasi Andit, dia tidak pernah mengernyitkan dahi. Usai menyantap mie tersebut, Bazat pun berencana terbang pulang, tak lupa ia mengemas beberapa mie untuk dibawa kembali ke Eropa untuk disantap. Saat ini masih pagi di kerajaan Xia, tetapi di Eropa sudah malam. Bazat sudah sedikit kelelahan karena datang ke Jiangsu untuk menemui Gu Chen. Bandara. Gu Chen secara pribadi mengantarnya ke pesawat ke Inggris, terima kasih banyak kali ini. Jika saya punya waktu di lain hari, saya akan berkunjung langsung. Tuhan sangat sopan.
Jika Anda membutuhkan sesuatu lain kali, silakan untuk meneleponku. Hanya saja anakku sangat ingin bertemu dengan Tuhan. Jika ada kesempatan, aku ingin membawanya menemuimu secara langsung. Di luar negeri, bela diri negara Asia selalu menarik banyak perhatian. Belum lagi seni bela diri tradisional, bahkan mereka yang tahu cara melakukan Tai Chi pun masih dikenal sebagai ahli bela diri. Oleh karena itu, yang dimaksud Bazat adalah dia ingin putranya menjadi murid Gu Chen. Meskipun dia tidak menerimanya, dia juga tidak menolaknya mentah-mentah. Jika dia punya kesempatan, tentu saja bisa. Gu Chen mengangguk sedikit dan tersenyum. Kali ini kita mengucapkan selamat tinggal, dan aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Bagaimanapun, aku sudah berjanji padamu terlebih dahulu. Kamu tidak boleh membiarkan orang-orang khawatir ketika mereka datang terus-menerus jalan kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bazat, Gu Chen segera kembali ke perusahaan untuk bekerja. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya tenang, karena saham melonjak, dan nilai pasar Junli Group kembali berlipat ganda. Dan Zheng Yan dikeluarkan dari perusahaan. Sekarang Ling Meixue pada dasarnya memiliki keputusan akhir di seluruh perusahaan. Meskipun masih ada beberapa pemegang saham kecil, mereka hanya berhak menerima dividen dan tidak berhak ikut campur dalam urusan internal perusahaan. 3 hari kemudian, dini hari. Gu Chen masih membuat sarapan di rumah seperti biasa, karena banyak hal yang terjadi beberapa waktu lalu, dan mereka bertiga sudah lama tidak duduk bersama untuk sarapan. Wow, kamu baru saja membuat roti panggang telur tuna di pagi hari. Mewah sekali. Seru Lin Xiyu sambil berbaring di meja dengan piyamanya. Gadis ini dapat mengenali hampir setiap hidangan yang dimasaknya dan menyebutkan namanya dengan akurat. Kamu tidak mengambil jurusan gastronomi di universitas, kan? Kamu tahu semua hal ini. Roti bakar tuna, aku baru saja mempelajarinya belum lama ini. Gu Chen terkekeh dengan sendok di tangannya. Lin Xiyu menghampiri piring itu dan menciumnya. Kamu boleh menurunkannya. Hidangan ini baru diperkenalkan dari luar negeri setengah tahun yang lalu. Sekarang banyak restoran bintang 5 yang mendefinisikan hidangan ini sebagai pesta kelas atas. Bagaimana menurut Anda? Ada apa? Tahukah kamu nama orang yang menemukan hidangan ini? Saya tahu. Tuan Ge, konon ketika keluarga kerajaan Eropa membayarnya untuk memasak, dia tidak hanya ditolak, tetapi juga memarahi, mengatakan bahwa mereka tidak mengerti makanan sama sekali. Lin Xiyu juga berkata. Gu Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak pernah memasak untuk pameran atau agar terlihat bagus. Dia hanya memasak berdasarkan suasana hatinya dan ingin memasak semua makanan lezat di dunia untuk kekasihnya. Tunggu. Lin Xiyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Tuan Ge, Tuan Gu. Anda. Sudah lama saya katakan bahwa saya yang membuat hidangan ini. Mengapa kamu tidak percaya? Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Terakhir kali Illinois datang ke sini, dia bisa mencicipi masakan Gu Chen, yang membuatnya merasa bahwa terbang ratusan ribu kilometer ke Jiangsu layak dilakukan. Belum lagi betapa dia iri pada Ling Meixue dan Lin Xiyu, karena mereka bisa makan masakan Gu Chen setiap hari. Tuan Ge mengatakan bahwa dia memasak bukan untuk pameran, tetapi untuk wanita yang dicintainya di masa depan. Apakah itu benar? Lin Xiyu berkata dengan wajah memerah. Ya. Gu Chen mengangguk sedikit dan terkekeh. Ya ampun. Lin Xiyu berbalik dan berlari ke atas dengan ekspresi malu-malu. Kenapa dia tersipu? Apakah kamu menceritakan lelucon jorok lagi padanya? Ling Meixue, mengenakan gaun biru muda, berjalan mendekat dan bertanya. Gu Chen juga merentangkan tangannya dengan ekspresi terdiam, siapa yang tahu? Katanya merebus katak membutuhkan air hangat. Menurutku kamu tidak perlu menambahkan air sama sekali untuk memasaknya. Bisa mendidih dengan sendirinya. Proses pembuatan masakan roti bakar tunanya relatif rumit, yaitu menyering daging ikan langsung dengan api kecil, memasaknya hingga berwarna putih salju, lalu mengeluarkannya, lalu mulai mengocoknya hingga menghancurkan semua serat dan saraf di dalamnya. Proses yang terlihat sederhana ini ternyata membuat takut para chef papan atas di Eropa. Apapun yang terjadi, mereka tidak mampu membuat ikan yang meleleh di mulut Anda. Sarapan acak saja bisa membuat Master Bintang 5 Michelin mempelajarinya selama berbulan-bulan dan masih belum bisa mengetahuinya. Enak. Apa yang kamu buat hari ini enak sekali. Kata Ling Meixue sambil tertawa sambil duduk di kursi. Dia menggigit ikannya, dan keluarlah kaviar dari dalamnya. Itu adalah kaviar emas, yang bisa disebut golden kaviar. Sial. Kaviar emas, bukankah ini terlalu mewah? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Lin Xiyu duduk di samping dan berkata dengan heran. Dia pikir dia telah makan semua jenis makanan lezat di dunia, tetapi sejak Gu Chen pindah, dia selalu merasa bodoh, dan dia bahkan tidak bisa menyebutkan banyak hidangan. Dibandingkan dengan dia,
Ling Meixue tahu lebih sedikit tentang makanan. Apakah kaviar emas ini jenis makanan mahal? Lin Xiu dengan cepat menggigit ikan itu dan berkata dengan lembut, ini bukan pertanyaan apakah itu mahal atau tidak. Kaviar emas sulit dibeli bahkan jika Anda punya uang. Konon 2 kotak kaviar ini harganya 3.000 yuan, dan kotak kecil itu hanya bernilai 2 gigitan. Mahal sekali, jadi tidak semua orang bisa memakannya. Biasanya hanya muncul di restoran Michelin, dan hanya 2 yang dijadikan hiasan hidangannya. Perasaan makan kaviar dalam mulut besar ini mungkin pertama kalinya bagi Lin Xiu, dan ini juga merupakan kaviar emas yang sangat langka. Di mana sarapannya? Ini semua tentang uang. Bazat terbang sejauh ini ke Jiangsu, Gu Chen hanya mengajaknya ke pinggir jalan untuk makan mie kepiting, tapi sarapan yang dia buat di rumah pada dasarnya mengikuti standar tinggi restoran Michelin. Mahal? Jika kamu suka memakannya, aku akan membuat ini lagi besok dan memakannya sampai kamu bosan. Gu Chen mengangkat bau acuh tak acuh dan terkekeh. Lin Xiu memandangnya dengan kagum dan tersenyum, kamu sangat tampan hari ini. Hari apa aku tidak tampan? Sangat tampan hari ini. Gu Chen bisa balapan motor dan mobil, bermain basket, dan memasak. Jika pria di dunia itu benar-benar ada, tak heran bahkan wanita seperti Illinois, yang berdiri di puncak piramida, sangat tertarik padanya. Makanlah makananmu. Lihat betapa cantiknya dirimu, bisakah aku membelimu hanya dalam sekali makan? Gu Chen menatapnya dan tersenyum pahit. Lin Xiu mendengus, kamu memasak begitu banyak makanan lezat setiap hari hanya untuk membuatku gemuk. Kamu ingin aku menunggu sampai tidak ada yang menginginkanku lagi sebelum kamu melakukan apapun yang membuatku tidak bisa hidup tanpamu. Benar saja, hati pria adalah hitam. Saat mereka sedang bersenang-senang, ponsel Gu Chen berdering di sakunya. Dia segera mengeluarkannya dan melihat bahwa nomor itu milik kota Chang'an, Provinsi Shaanxi. Ketika dia melihat panggilan telepon, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sepertinya itu adalah Ye Dongqing yang akan datang. Namun, Gu Chen tidak segera menjawab panggilan tersebut, tetapi menutup telepon dan meletakkan teleponnya. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Ling Meixue bertanya dengan ekspresi wajah curiga. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, itu tidak sepenting sarapan bersamamu. Biarkan dia menunggu Raja Surga. Di luar bandara Jiangsu, Ye Dongqing mengenakan mantel panjang berwarna merah muda, celana pendek hitam, dan stoking berwarna daging yang menawan. Begitu saja, dia keluar dari bandara dengan memakai masker dan dengan tegas. Sejujurnya, orang yang percaya diri memancarkan semacam temperamen dari dalam keluar, dan dapat membawa angin saat berjalan. Sosok jangkung itu langsung menarik perhatian banyak orang di luar bandara. Agar tidak menonjolkan diri, Ye Dongqing memesan beberapa penerbangan ke Jiangsu secara berurutan, sehingga tidak ada yang tahu waktu pasti kedatangannya di Jiangsu. Meski bukan seorang selebriti, ia yakin jika ia membagi waktu perjalanannya, tempat di luar pesawat pasti akan ramai dikunjungi orang yang datang menjemput. Brengsek, kamu tidak menjawab panggilanku. Ye Dongqing melihat ke telepon dan berkata dengan marah. Dia menelepon Gu Chen hanya untuk memberitahu pria ini bahwa dia telah tiba di Jiangsu dan segera mencari tempat untuk membicarakan urusan mereka berdua. Jika dia bisa memutuskan pertunangan, maka Ye Dongqing pasti ingin memutuskan pertunangan, tapi dia harus melalui prosesnya terlebih dahulu. Dia harus berpura-pura mempertahankan Gu Chen, dan kemudian pria ini dengan paksa ingin memutuskan pertunangan, sehingga dia bisa setuju secara alami. Nada bicara Gu Chen di ujung telepon memberitahunya bahwa dia ingin memutuskan pertunangan, jadi dia hanya perlu bertindak dan bekerja sama. Ye Dongqing juga memiliki karakter dan temperamennya sendiri. Karena pihak lain mengatakan untuk memutuskan pertunangan, dia secara alami tidak akan menghentikan. Tapi kakeknya dan bersikeras untuk mengejarnya kembali tanpa malu-malu. Tapi dia baru saja menelepon orang itu dan segera menutup telepon. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon lagi. Saat ini di Yuhua Tai Villa. Saat makan, ponsel Gu Chen di atas meja berdering lagi. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya dulu? Jika terjadi sesuatu, kamu tidak akan bekerja hari ini. Hal terburuk yang bisa aku lakukan adalah memotong gajimu sehari. Lagi pula, kamu hanya menjalani kehidupan yang lembut dan jangan bilang kamu tidak peduli dengan uang. Ling Meixue berkata sambil tersenyum bercanda dari samping. Dikatakan bahwa dia adalah orang bebas, tetapi Ling Meixue jarang memberi uang kepada Gu Chen, dan pria ini jarang meminta uang padanya. Bahkan jika dia meminta uang, jumlahnya hanya 500 yuan. Sarapan hari ini, kalau dilihat dari harga pasaran, setidaknya harganya beberapa ratus ribu untuk bahannya saja. Ling Meixue sekarang bernilai puluhan miliar, dan dia tidak tega menghabiskan ratusan ribu untuk sarapan. Dengan Gu Chen di sini, dia bisa makan beberapa hidangan yang belum pernah dia cicipi setiap hari. Tidak masalah, yang terpenting adalah makan bersamamu.
Raja Surga harus membiarkan dia mengantri. Gu Chen juga serius, dan Ling Meixue mulai terkekeh. Kamu baik-baik saja. Aku akan mentraktirmu menonton film ketika kamu punya waktu. Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Tapi sayangnya istriku, peluang tidak sering datang, jadi kamu harus memanfaatkannya. Pergilah ke neraka. Jangan malu-malu jika aku ingin mengejarmu. Ling Meixue meliriknya dan mendengus. Lin Xiu di samping diam-diam mengambil cuka di atas meja dan menambahkan sedikit ke piring. Kalian boleh mesra, tapi jangan perlakukan aku sebagai kambing conge. Ye Dongqing dibiarkan kering di bandara selama 20 menit. 10 menit kemudian, dia tidak tahan lagi dan menelepon Gu Chen lagi. Jika Gu Chen tidak menjawab telepon kali ini, dia berencana untuk kembali ke kota Chang'an. Berapa banyak anak muda saat ini yang jauh dari ponselnya? Sekalipun Anda tidak menjawab telepon, tidak mungkin Anda tidak memeriksa ponsel lebih dari 20 menit, kan? Hanya saja orang lain tidak mau berbicara dengan Anda, itu saja. Bersambung.